Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu, kemurahan-Mu berlimpah bagi kami. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Kami percaya Engkau ada di antara kami, bertakdir atas pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari bibir, lidah hamba, biarlah Engkau yang teguhkan firman-Mu dengan tanda, kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom. Selamat pagi, sukacita bersama dengan setiap jemaat di Tiberias Gading Nias maupun di rumah masing-masing lewat satelit. Berkat perkenanan Tuhan atas kita semua. Kita sudah merayakan Natal baik tanggal 24 maupun 25. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Mari kita percaya ada berkat baru bagi setiap kita. Ada urapan baru bagi setiap kita. Dan tahun penuh ini kita melihat penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan nyata bagi kita. Dan memasuki tahun baru, mari kita percaya ada berkat Tuhan baru, pernyataan yang baru. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tentu memasuki tahun baru ada tantangan-tantangan baru, tapi kita percaya Tuhan berikan urapan baru bagi setiap kita. Dan beberapa minggu kemarin ini, saudaraku, saya mendapatkan pengertian yang baru dari ayat firman Tuhan, di mana Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata ayat yang sangat terkenal, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Menarik sekali, satu ayat yang luar biasa, satu klaim yang luar biasa. Tahukah saudara? Tidak ada pendiri agama manapun, nabi manapun yang berani mengklaim hal tersebut kecuali Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Itu bukan klaim yang main-main, bahwa jalan kebenaran dan hidup ada dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jalan itu harus berdasarkan kebenaran untuk memimpin kepada hidup. Kalau jalan itu berdasarkan kebohongan, bukan kebenaran, itu akan memimpin kepada maut dan kebinasaan. Dan saya pelajari saudaraku, bahwa kekristenan yang sejati itu adalah jalan. Itu adalah cara hidup yang Tuhan inginkan. Cara hidup yang benar. Karena kita sudah diusir dari Taman Eden. Kita sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia mau mencari jalan untuk kembali ke Taman Eden. Dan kita tahu pada akhirnya Taman Eden itu akan dipulihkan menjadi kota Allah, Yerusalem baru yang turun dari surga ke bumi, di mana setiap orang percaya akan menjadi bagiannya, warga negara surga. Dan kemuliaan Yerusalem baru itu akan melebihi Taman Eden. Betul nggak saudara? Saudara baca di kitab Wahyu, kemuliaan dari Yerusalem baru itu adalah Taman Eden yang dipulihkan. Dan kita mau cari jalan untuk ke sana. Karena umat manusia berdosa dan kita sudah terkutuk. Nasib kita sudah terkutuk ke dalam maut dan kebinasaan. Itu adalah nasib manusia. Itu adalah default setting dari
manusia menuju kebinasaan. Dan keselamatan ada pada anak Allah yang menjadi manusia, yang hari kelahirannya kita baru rayakan di hari Natal kemarin. Jadi perhatikan saudaraku, bahwa kekristenan yang sejati ini adalah cara hidup yang benar, adalah jalan. Katakan bersama saya, jalan. Dan Kristenan mula-mula itu disebut sebagai jalan. Dan sebelum kita disebut sebagai Kristen, kita disebut sebagai the way atau jalan. Kita lihat firman Tuhan, Kisah Rasul pasalnya yang ke-9. Kisah Rasul pasalnya yang ke-9, kita mau lihat firman Tuhan ayatnya yang kedua. Kisah Rasul 9 adalah satu pasal mengenai Paulus sebelum bertobat, yang namanya adalah Saulus. Dan dia menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Kisah Rasul 9 ayatnya yang kedua. Kisah Rasul 9 ayat yang kedua. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Laki-laki atau perempuan yang mengikuti apa, saudara? Mengikuti apa? Jalan Tuhan, ya. J huruf besar, T huruf besar, ya. Laki-laki atau perempuan yang mengikuti, kalau dalam bahasa Inggrisnya the way, jalan Tuhan. Nah, atau jalan saja juga, biasanya disebut jalan saja juga tidak apa. Tapi mungkin dalam bahasa Indonesia supaya jelas, ya, ditambahkan supaya diberikan keterangan tambahan jalan Tuhan. Kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya the way, jalan. Jadi kita harus berada di dalam jalan yang menuju kepada kehidupan. Karena sejak manusia berdosa, dia diusir dari tempat di mana kehidupan berada. Manusia diusir, kita diusir dari Taman Eden, dan kita mencari jalan untuk kembali. Jalan tersebut adalah Yesus. Jadi saudara perhatikan, sebelum kita disebut sebagai Kristen, kita disebut sebagai jalan. Kita lihat Kisah Rasul 11. Nah, di sini kita baru disebut Kristen di Kisah Rasul 11. Di Kisah Rasul 9 kita adalah jalan. Kisah Rasul 11 adalah pertama kali kita disebut Kristen, ayat 26. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Oke. Kisah Rasul 11 ayat ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajak banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid pertama kali disebut apa? Kristen. Jadi sebelum kita disebut Kristen, kita disebut apa, saudara? Kita adalah jalan. Dan para pengikut Tuhan menyebut diri mereka jalan. Dan ini jalan bukan untuk segelintir manusia. Jalan ini adalah untuk seluruh manusia. Yang percaya katakan amin. Karena Yesus mati untuk dunia. Yesus mati untuk semua orang. Yesus bukan mati untuk orang Kristen. Betul atau tidak, saudara? Karena waktu Yesus mati belum ada juga orang Kristen, nggak ada. Yesus mati untuk seluruh manusia. Kekristenan bukan agama, tapi adalah jalan menuju kepada kehidupan. Jalan yang berdasarkan kebenaran untuk menuju kepada apa? Hidup. Ya, jalan, kebenaran, dan hidup. Saya pikir itu kesimpulan yang cantik sekali. Bagaimana Yesus merangkumnya dengan indah sekali. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jalan itu harus berdasarkan realita di lapangan yang ada. Karena jalan yang selain Yesus itu menjanjikan surga juga, saudara. Menjanjikan hidup yang kekal juga, menjanjikan masa depan yang lebih baik juga. Tapi tidak berdasarkan realita. Tapi tidak berdasarkan kebenaran. Jalan apapun yang tidak berdasarkan realita di lapangan pasti akan tersesat, pasti akan menuju jurang, pasti akan menuju kepada maut dan kebinasaan. Seperti yang saya katakan, kalau saudara mau pergi dari titik A, titik B di Jakarta, di Kelapa Gading,
kau harus gunakan peta Kelapa Gading. Saudara nggak bisa di Kelapa Gading dari titik A, titik B, kau gunakan peta Kebayoran Baru misalnya, dijamin tersesat, betul atau tidak? Karena tidak sesuai dengan realita lapangan yang ada. Buku ini berbicara mengenai realita. Dan buku ini berbicara mengenai realita dengan cara yang paling jujur. Bicara mengenai dosa, bicara mengenai maut dan kematian, berbicara mengenai penderitaan, bicara mengenai arah jalan manusia yang originalnya. Saudara dan saya pasti menuju maut dan kebinasaan. Tapi ada satu jalan yang dapat kita pilih. Jalan yang sempit dan lurus, Yesus katakan, yang akan memimpin kepada hidup. Karena lebih luas jalan menuju kebinasaan, Yesus katakan. Jalan menuju hidup adalah jalan yang lurus dan sempit itu yang harus kita lalui. Ada lebih banyak jalan menuju kebinasaan daripada jalan menuju hidup. Misalnya kita berada di gedung yang indah ini, saudara, di Bedas Gading Nias. Ada sedikit cara, hanya sedikit cara untuk membangun gedung seindah ini. Tapi ada banyak cara untuk menghancurkan gedung ini. Betul atau tidak, saudara? Betul nggak? Karena kita bisa lebih kreatif untuk menghancurkan daripada membangun. Ada sedikit cara untuk membuat orang yang duduk di sebelah saudara sekarang ini jadi teman atau sahabat saudara. Hanya sedikit cara, hanya sedikit alternatif. Betul nggak? Tapi kalau mau buat orang di sebelah saudara jadi musuh, gampang nggak? Gampang banget. Saya bisa kasih saudara 1 juta cara supaya orang di sebelah saudara tersinggung, marah sama saudara, jadi musuh saudara. Jadi lebih banyak cara untuk kebinasaan. Jalan kepada kebinasaan itu luas sekali. Tapi hanya sedikit, hanya sempit jalan, tapi lurus jalan untuk menuju kepada kehidupan. Kita lihat satu ayat lagi di Kisah Rasul pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-14. Kisah Rasul 24, ayatnya yang ke-14. Sekali lagi mengenai jalan. Boleh dibaca? Kisah Rasul 24 ayat yang ke-14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan. Jangan menganut apa? Jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Lanjut. Yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Nah, sekarang ini Paulus sudah bertobat. Yang tadinya menganiaya, mengikut jalan Tuhan, sekarang dia sudah bertobat dan sekarang justru dia yang dianiaya, justru sekarang dia yang dihakimi, dia sedang diadili. Dan dia berkata mengenai jalan Tuhan. Coba tampilkan sekali lagi. Kisah Rasul 24 ayat 14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut apa? Katakan bersama saya, jalan Tuhan. Koma, yaitu jalan. J saja, ya J huruf besar, jalan saja. Jadi kita sebut sebagai jalan saja juga nggak apa-apa. Yang setuju katakan amin. Ya kalau dalam bahasa Inggris the way, ya. Jadi J besar, jalan saja. Ya, jalan yang kedua itu jalan saja dan Tuhannya tidak ada. Ya, jadi mau jalan Tuhan, mau jalan saja J huruf besar juga sama. Ya, itu merujuk kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Jalan J huruf besar yang mereka sebut apa? Sekte. Jadi ini disebut sebagai satu sekte dari Yahudi. Tapi luar biasa. Sekarang kekristenan jauh lebih besar dari agama Yahudi. Yang setuju katakan amin. Betul atau tidak, saudara? Ini sekte kecil yang dianiaya oleh orang Yahudi, dianiaya oleh orang Romawi. Tapi kita harus bersyukur sekarang ini, per hari ini, Kristenan adalah agama dengan pengikut terbesar di dunia ini. Terbesar. Jadi dari kecil merambat, dari dianiaya, mau dihabiskan, mau dipunahkan, tapi merambat luar biasa, sekarang dominan dan memberkati dunia ini. Yang percaya katakan amin.
Jadi saudaraku, kita disebut sebagai jalan, kita tadinya adalah hanya sekte kecil dan dianggap sesat oleh orang Yahudi. Jadi kekristenan awal di gereja mula-mula kita disebut sebagai jalan. Lihat kekristenan dari perspektif itu, saudara. Ini cara hidup yang benar. Sebagai satu-satunya jalan kepada Bapa. Bukan salah satu cara untuk kepada Bapa, bukan. Bukan cara yang baik kepada Bapa. Itu juga salah. Kekristenan bukan cara yang baik, tapi satu-satunya cara, satu-satunya jalan. Yang setuju katakan amin. Betul nggak, saudara? Satu-satunya. Ya. Yesus bukan katakan, aku adalah salah satu jalan untuk kepada hidup. No. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam bahasa Inggris, definite article, itu the way, itu satu-satunya. Berarti, bukan a way. Bukan salah satu jalan. Dan jalan ini adalah jalan untuk manusia, saudara dan saya, untuk menuju kepada kehidupan. Itu kenapa Gembala Sidang dan Ibu selalu mengingatkan kita, terutama di hari Natal. Ya, pada malam Natal, pada saat Natal 25 Desember, selalu diingatkan bagi kita, anak-anak Tuhan, setiap jemaat, untuk hidup di dalam kekudusan. Kenapa? Karena kalau saudara hidup dalam kekudusan, itu adalah jalan untuk menuju kepada kehidupan. Karena Yesus datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan, dan Ia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Katakan bersama saya, hidup yang kekal. Katakan bersama saya, hidup yang kekal. Konsep kekekalan itu penting bagi kita. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk di alam semesta ini yang tahu dia akan mati. Karena kita berdosa, kita makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita sadar kita telanjang. Kita sadar kita akan mati. Kita sadar kita fana. Dan kita sadar akan ketelanjangan kita itu artinya kita sadar kita rapuh terhadap segala macam kesakitan dan penderitaan. Sehingga kita sadar akan kefanaan kita. Kita sadar akan waktu. Manusia satu-satunya makhluk di alam semesta ini yang mengerti konsep waktu, saudara. Yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita adalah satu-satunya makhluk yang khawatir akan masa depan kita. Karena kita tahu kita akan mati, kita tahu kita begitu rapuh terhadap segala macam penderitaan. Tapi ada satu jalan yang Tuhan berikan kepada kita untuk sebagai solusi kepada kehidupan, yaitu kita harus berkorban. Katakan bersama saya, berkorban. Dan esensi dari pengorbanan adalah kita korbankan masa kini untuk masa depan. Jadi ketika umat manusia menemukan pengorbanan ini, saudara, konsep pengorbanan ini konsep yang super jenius. Jadi jangan dibilang bahwa orang zaman dulu itu primitif, ya. Korbankan kambing, domba di atas mezbah, lalu darah tercurah. Itu sepertinya konsep yang primitif. Itu jenius luar biasa. Itu satu-satunya cara kita untuk hidup, saudara. Itu korbankan masa kini, kesenangan, kenikmatan masa kini, atau konsumsi masa kini, korbankan untuk stabilitas di masa depan. Orientasi kita harus jangka panjang. Karena dosa adalah orientasi jangka pendek. Dosa itu kesenangan 5 menit, 10 menit ke depan, atau 1 jam ke depan. Dan orang yang impulsif misalnya, orang yang misalnya emosional, dan dia umbar emosinya, misalnya dia marah, dan dia umbar, dan akhirnya dia melakukan sesuatu yang dia sesali, dan akhirnya berakhir di penjara misalnya, dan akhirnya menyesal. Itu adalah engkau mengumbar emosi atau impuls untuk masa kini
dan mengorbankan masa depan. Saya percaya kalau orientasi kita kepada jangka panjang, kita pasti hidup dalam kekudusan. Kita akan jaga tindakan kita, ucapan kita, pikiran kita. Karena hidup yang kekal, saudaraku, tentu selama-lamanya di akhirat, tentu. Tetapi saudaraku, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, itu juga termasuk selama-lamanya, termasuk tercakup juga dalam selama-lamanya. Dan kalau kita orientasi kepada jangka panjang, dan jangka yang paling panjang adalah kekekalan, gak ada yang lebih panjang dari kekekalan, betul atau tidak saudara? Nah, coba sekarang saudara pikirkan, apa yang paling baik untuk hidupmu 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Kalau bisa lebih lama lagi, pikirkan, renungkan hal tersebut. Sampai engkau mati kalau perlu. Kalau perlu, sampai generasi berikut. Dan generasi berikutnya kalau perlu, apa yang kau dapat lakukan dalam hidup ini, yang dapat memberkati dirimu sendiri, karena itu harus mencakup dirimu sendiri juga. Yang setuju katakan amin. Karena kekudusan juga baik untuk dirimu, bukan baik hanya untuk orang lain, tapi harus baik untuk dirimu. Dan itu juga harus baik untuk orang lain. Dalam kurun waktu yang selama mungkin. Bukan hanya 5 menit kemudian, bukan hanya hari ini aja. Tapi bulan depan, tahun depan, dekade berikut, generasi berikut. Dan kalau itu yang kita cari, saudara, itu adalah kerajaan Allah. Kalau itu yang kita cari, saudara nggak perlu khawatir akan hal yang lain. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau itu yang kita cari dalam hidup kita, apa yang terbaik untuk diri kita dan orang-orang kita cintai, dan kalau perlu masyarakat yang lebih luas lagi, sesama yang lebih luas lagi, sebanyak mungkin orang dapat berkat dari apa yang saya lakukan ini. Dan kalau bisa ini memberkati dengan kurun waktu yang paling maksimal. Kalau perlu saya sudah mati sekalipun, ini tetap akan memberkati generasi ini dan generasi-generasi ke depan akan mendapat dampak berkat dalam hal ini. Maka kalau itu yang kita cari, kau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena kita harus pikirkan bukan apa yang baik untuk hanya hari ini. Kita mau pikirkan apa yang baik untuk besok. Sehingga saudara, kita harus berkorban. Berkorban dalam arti saya tidak mau ikuti impuls atau dorongan kenikmatan sesaat hanya hari ini saja. Saya tidak mau impulsif. Saya mau kendalikan diri saya, dan saya mau korbankan kenikmatan sesaat ini untuk stabilitas jangka panjang. Karena kebalikan dari pengorbanan adalah anti dari pengorbanan. Kebalikan dari pengorbanan adalah korbankan masa depan untuk kenikmatan saat ini. Betul atau tidak? Dan itu adalah dosa yang kita akan sesali, saudara. Dan kalau kita pikirkan masa depan, saya percaya strategi terbaik adalah hidup dalam kasih dan hidup dalam kekudusan. Itu kenapa manusia berbagi. Kita berbagi karena demi masa depan. Kita ajarkan anak kita misalnya, ya, kita ajarkan anak kita untuk berbagi kepada orang lain, kepada anak yang lain. Kita harus ajarkan anak kita untuk berbuat kasih, untuk berbagi dan tidak egois, dan tidak mau menang sendiri, dan tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Berbagi awal mulanya adalah, saudaraku, adalah untuk demi masa depan. Coba saudara bayangkan ya, coba kita bayangkan diri kita misalnya zaman dulu. Manusia zaman dulu misalnya, bayangkan kita ada di zaman perjanjian lama katakanlah. Ya, di mana manusia masih berburu katakanlah. Kita berburu binatang, hewan untuk makan. Ya katakanlah masih di zaman batu misalnya, zaman perjanjian lama.
Yang saya katakan, ketika manusia temukan bahwa mereka berdosa, mereka temukan mereka telanjang, mereka temukan mereka rentan terhadap berbagai macam penderitaan, dan mereka akan mati. Dan yang tadinya hidup dalam alam kekekalan di Taman Eden, tapi sekarang menjadi memiliki kodrat kefanaan. Mereka sadar akan waktu. Dan mereka sadar mereka harus makan untuk hidup. Kita harus makan untuk hidup jasmani itu. Jasmani ini, betul atau tidak saudara? Tapi kita bukan hanya makan sekarang. Kita mau makan besok. Dan bukan hanya besok, besoknya lagi, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Saudara mau makan bukan hanya hari ini saja. Tapi saudara mau makan selama mungkin, kalau bisa, selama saudara hidup, saudara dicukupi, tidak kekurangan suatu apapun. Dan itu yang harus kita pikirkan. Kita tidak makan hari ini aja. Kita akan makan besok. Dan kita harus pastikan, ya, suplai makanan itu bukan hanya hari ini, di besok, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Dan strategi terbaik untuk memastikan suplai pasokan makanan yang paling stabil, bukan hanya hari ini, tapi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dekade berikut, dan lain sebagainya, adalah dengan bekerja sama dengan orang lain. Betul atau tidak, saudara? Saudara butuh orang lain, betul atau tidak? Saudara nggak bisa berburu sendiri, saudara nggak bisa cari makanan sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh sesama kita. Itu kenapa kita berbagi. Ya, kita berbagi buruan kita, dan umat manusia bekerja sama untuk pastikan pasokan makanan itu, saudara, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk jangka waktu yang kalau bisa selama mungkin selama kita hidup. Karena kalau saudara mentingkan diri sendiri, kalau kita egois, kalau hasil buruan misalnya, katakan kita dapat hasil buruan makanan, kita habiskan sendiri, orang nggak mau kerja sama sama saudara untuk berburu makanan yang lain, dan kau harus cari sendiri, hidup sendiri. Kira-kira apakah engkau akan bertahan lama atau tidak, saudara? Kau tidak akan bertahan lama kalau engkau tidak berbagi dan memiliki hubungan yang timbal balik dengan sesama manusia. Kita tidak akan bertahan. Itu kenapa Yesus katakan, ya, apa yang kau mau orang lain lakukan untukmu, lakukanlah untuk sesama kita. Ada hubungan yang timbal baik yang memastikan stabilitas kehidupan untuk jangka waktu yang kalau perlu selama mungkin kita ada di dunia ini. Jadi orientasi kepada jangka panjang, kepada kekekalan akan menjaga saudara, tindakan, ucapan, pikiran kita untuk hidup dalam kekudusan, menyenangkan Tuhan, dan berbuat kasih kepada sesama kita. Misalnya, saya kasih satu contoh, misalnya olahraga, ya. Manusia menemukan permainan olahraga yang menurut saya itu penemuan yang jenius, luar biasa. Olahraga itu menurut saya adalah salah satu penemuan manusia yang memimpin kita kepada sikap-sikap yang etis dan sportif. Kata sportif itu sendiri dari sport atau olahraga. Ya, misalnya sepak bola lah, bola basket lah, dan olahraga yang lain. Yang terpenting dalam olahraga, saudara, adalah bukan menang atau kalah. Saya jelaskan apa maksud saya. Karena katakanlah kita berolahraga dengan teman kita, ya, kita berolahraga, bermain, katakanlah sepak bola atau bola basket dan lain sebagainya, bukan hanya hari ini aja. Kita mau main minggu depan, minggu depannya lagi, bulan depan, sampai tahun depan, kita akan terus bermain. Betul atau tidak? Jadi kalau engkau pentingkan untuk menang hari ini, kau mau menang hari ini, tapi curang, saya mau tanya, kira-kira diundang untuk bermain lagi nggak bulan depan? Karena kalau saudara curang, reputasi saudara akan dihakimi. Tidak ada permainan di atas permainan. Dan permainan yang ada di atas permainan itu adalah permainan yang tidak kelihatan, di mana karakter saudara dihakimi, diuji, dinilai oleh orang lain. Dan kemenangan terbesar bukan kepada menang dalam olahraga tersebut.
Kemenangan terbesar adalah menang di dalam permainan yang di atas permainan tersebut, yaitu karakter saudara. Karena yang penting bukan menang atau kalah dalam satu permainan. Karena permainan itu akan berseri. Betul atau tidak, saudara? Hidup kita akan berseri. Saudara akan hidup besok, 2 hari lagi, lusa, bulan depan. Kita harus pentingkan jangka panjang. Dan jangan pentingkan diri saudara 5 menit ini atau detik ini. Jangan korbankan dirimu 5 tahun kemudian demi dirimu sekarang. Yang mengerti boleh katakan amin. Jangan korbankan diri kita 10 tahun kemudian. Jaga dirimu 10 tahun kemudian. Yang setuju katakan amin. Jaga dirimu 30 tahun kemudian. Jangan pikirin diri kita sekarang. Karena ada diri kita yang terpisah dalam ruang dan waktu. Yang harus kita pikirkan. Saya harus peduli dengan Aristo 10 tahun kemudian. Bukan dengan hanya Aristo yang ada sekarang ini. Dan saya harus jaga Aristo 10 tahun kemudian. Karena Aristo 10 tahun kemudian beda dengan Aristo yang sekarang. Dia akan tambah tua, tapi semoga awet muda. Dan dia akan tambah tua, saudaraku, sehingga saya harus jaga Aristo 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Dan saya berdoa, saudara dan saya sehat, umur panjang. Dan kita harus jaga diri kita dalam sebaran kurun waktu tersebut. Karena saudara dan saya tersebar, kita tersebar dalam ruang dan waktu. Kita tersebar dalam waktu. Sehingga kita harus berkorban demi diri kita yang di masa depan tersebut. Karena kalau saudara pentingkan menang sekarang, tapi engkau curang, maka engkau tidak akan diundang di permainan berikut. Dan pemenang sejati adalah dia yang terus diundang ke dalam permainan tersebut dalam jangka waktu yang paling lama. Yang mengerti katakan amin. Itu pemenang. Ya bukan yang menang di permainan hari ini aja. Ya, dia menang. Karena kalau saudara yang terkasih, ya, kalau saudara hanya bermain sekali saja dalam hidup ini, katakanlah, mungkin curang adalah strategi yang menguntungkan kita. Kalau kita hanya main sekarang, ya, yang penting menang sekarang. Tapi masalahnya saudara bukan hanya bermain hari ini. Saudara akan bermain minggu depan. Betul? Saudara akan bermain bulan depan. Saudara akan bermain tahun depan. Dan saudara harus pikirkan orientasi jangka panjang itu. Kalau saudara pikirkan jangka panjang itu, saudara nggak akan mau curang. Saudara tidak akan mau berbohong. Saudara akan jaga sportivitas. Karena pemenang yang sejati adalah bukan yang menang di satu pertandingan saja. Pemenang yang sejati adalah dia yang diundang ke permainan yang berseri dalam jangka waktu yang paling lama. Itu kenapa saya katakan, kalau kita orientasi kepada jangka panjang, kalau kita orientasi kepada kekekalan, saya yakin kita akan jaga kekudusan. Dan jalan ini adalah jalan kekudusan yang menuju kepada hidup. Jalan ini adalah jalan kasih yang menuju kepada hidup. Yang membuat saudara berbuat kasih kepada sesamamu. Dan kita berbuat kasih demi keberlangsungan kehidupan itu sendiri. Jalan ini juga adalah jalan kuasa dan mujizat Tuhan. Jalan ini adalah jalan di mana surga berjumpa dengan bumi. Dan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang konstan, yang terjadi dalam hidupmu. Selama engkau ada di jalan ini, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena jalan itu adalah jalan kerajaan Allah. Di dalam jalan itu ada kuasa, ada mujizat yang akan menyertai kita selama kita ada di dunia ini. Walaupun tentu satu saat kita akan mati karena tubuh ini tubuh yang fana, darah dan daging, debu dan tanah. Tapi selama saudara di dalam kemah yang fana ini, dan kita memilih jalan Tuhan ini, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Kekristenan yang sejati bukanlah agama, tapi itu adalah the way, itu adalah jalan, itu adalah cara satu-satunya
manusia untuk hidup. Saya percaya kalau saudara cinta kepada kehidupan, kau cinta kepada kebenaran, kau cinta kepada realita, hatimu mencari kebenaran, kau tidak bisa tidak untuk memilih jalan ini. Karena ini adalah jalan satu-satunya yang berdasarkan kebenaran, menuju kepada kehidupan, yang menuju kepada Bapa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Angkat tangan saudara bersama dengan saya. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Aku memilih Yesus. Aku memilih jalan kebenaran dan hidup. Aku berada di dalam jalan yang penuh kuasa, yang penuh mujizat. Aku berada di dalam jalan kekudusan. Aku pilih kekudusan. Aku berada di dalam jalan kasih. Aku hari ini memilih untuk berbuat kasih demi kehidupan. Karena aku percaya masa depan sungguh ada, kehidupan sungguh ada. Dan apapun yang aku butuhkan dalam kehidupan ini, Tuhan penuhi, Tuhan jamin dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tubuh dan dalam Tuhan Yesus. Mari sama-sama jemaat kita berdiri, sambut saja perjamuan kudus di pagi hari ini. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan. Di atas kayu salib Kau berikan hidupmu, nyawamu, ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui. Dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus. Dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti anggur adalah bukti semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan menjamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan,
Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan. Kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, setiap organ, setiap sistem dalam tubuhku sempurna. Berkati ya Tuhan, antibodi, kekebalan tubuh, pernafasan sempurna. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona, varian apapun atasku dan keluargaku dipatahkan dalam nama Yesus. Peredaran darah, pencernaan, syaraf sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kistemium. Kami tolak kanker tumor. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami percaya dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita percaya sepakat berdoa bersama. Kita angkat minyak urapan ini, sama-sama kita katakan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami, yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, dahi, kepala, bagian yang sakit. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala permohonan, kerinduan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya pagi ini Engkau Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami pagi ini. Doa kami besar kuasanya. Kami berdoa ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati gembala dan ibu. Tuhan beri umur panjang dan kesehatan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di Tiberias hari ini, di seluruh Tiberias di Indonesia, dan khususnya hari ini ya Tuhan. Berkati Urapi, Bapak Glenn dan rekan worship leader, juga tim singer dan imam pemusik dan tim. Kami doa berkati Urapi, Usher, Collect and Greeters, bahkan media, security,
Kami doa ya Tuhan, biarlah lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini ya Tuhan, sudahi ibadah ini, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai Vayish merecha, Yair Adonai panav elecha Vichun necha, Yisa Adonai panav elecha V'yashem necha Shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.